Memanfaatkan saat senggang dengan menjelajah keindahan alam Indonesia. Menikmati bawah laut di pantai ujung utara Indonesia. Ke Jawa Tengah berkeliling desa dengan panen hasil buminya. Dan pengalaman snorkeling di antara pulau Wetuan Kars yang megah di tanah Papua. Tertuang lengkap dalam Journey Way to Explore. Mengeksplorasi Aceh rasanya belum lengkap jika belum menginjakan kaki di kota Sabang. Waktu tempuh dari Banda Aceh menuju Sabang hanya 45 menit. Harga tiket kapal cepatnya Rp80.000 untuk satu kali keberangkatan. Sabang merupakan daerah kepulauan dengan bentang alam pesisir. Di Sabang ada banyak sekali penginapan. Wisatawan dapat memilih penginapan berupa kamar, cottage, ataupun resort dengan fasilitas kelas bintang 5. Sabang menjadi destinasi populer kalau ke Aceh untuk menikmati keindahan alam bawah laut. Ada banyak sekali spot diving di sini yang saya sudah dengar dari dulu dan akhirnya saya ada di sini. Penasaran banget untuk segera diving. Saat ini sudah ada di salah satu dive center yang ada di kawasan Iboi Sabang. Sudah bersama saya dive guide hari ini. Halo Bang. Halo. Bang, hari ini kita akan diving di mana? Kita akan coba diving di Pantai Tokong. Supaya bagus lah di situ. Kedalaman berapa meter tuh, Bang? Kedalaman kita bisa dari 18 sampai 30 meter. Untuk dive kedua nanti? Kita coba di Vulcano. Itu paling easy, mudah kita untuk diving karena itu dalamnya cuma 12 meter. Pantai Tokong merupakan salah satu spot menyelam favorit di perairan Sabang. Ternyata keindahan alam bawah laut Indonesia bagian barat tidak kalah dengan Indonesia bagian timur. Di sini saya menjumpai banyak sekali jenis ikan, mulai dari ikan-ikan kecil hingga yang berukuran besar. Untuk menyelam di Pantai Tokong, penyelam harus memperhatikan kondisi arus. Karena perairan ini memiliki arus yang kuat dan berombak di permukaan pada waktu-waktu tertentu. Tak heran perairan ini terdapat banyak sekali ikan karena kondisinya berarus. Selain ikan, spot penyelaman Pantai Tokong juga didominasi sifen. Sifen merupakan terumbu karang kategori soft coral yang bentuknya menyerupai kipas. Sifen yang saya jumpai ini memiliki ukuran yang bervariasi. Banyak diantaranya yang berukuran sangat besar, bahkan lebih besar dari tinggi badan saya. Wow! Usia sifen besar ini diperkirakan lebih dari 50 tahun. Bayangkan, jika sifen ini rusak, butuh berapa lama lagi agar dia bisa tumbuh sebesar ini. Oleh karena itu, harus kita jaga bersama ya. Lokasi penyelaman kedua ialah underwater volcano. Bila tempat penyelaman lainnya menawarkan pesona alam bawah laut berupa pemandangan biota dan terumbu karang yang cantik, berbeda dengan spot yang satu ini. Di sini penyelam hanya akan melihat dasar pasir, tapi dihiasi gelembung. Gelembung-gelembung ini muncul akibat uap panas dari kawah gunung api di bawah laut. Sungguh pemandangan yang luar biasa.
Lokasi penyelaman underwater volcano ini berada di kedalaman 6 hingga 8 meter. Sesekali saya menjumpai beberapa jenis ikan yang terlihat di sekitar lokasi. Salah satunya pufferfish atau ikan buntal. Suhu perairan laut di sekitar area penyelaman ini cukup hangat, khususnya jika berada dekat dengan lubang gelembung. Beberapa bagian pasir pun terasa hangat. Sesekali saya dapat mencium bau belerang, menandakan gunung berapi bawah laut ini masih aktif. Penyelaman ini dianggap bisa memberikan terapi relaksasi tersendiri loh. Penyelam bisa menghangatkan diri seolah berendam di perairan air hangat. Kabupaten kecil di Jawa Tengah syarat akan budaya dan sejarah. Peran Wali Songo dalam berdakwah tak lekang dari citra Kudus sebagai kota santri. Lihatlah, Masjid Menara Kudus serupa bangunan candi dan melambangkan akulturasi budaya Jawa, Hindu, dan Islam. Masjid dengan menara tumpukan batu bata setinggi 17 meter menyerupai Kori Agung ini dibangun oleh Sunan Kudus. Kota Kretek, itulah julukan lain dari Kudus. Saat mengunjungi Museum Kretek, saya mendapatkan informasi jika di tahun 1880-an, seorang penduduk Kudus bernama Haji Jamhari merajang cengkeh hingga halus, dicampurkan pada tembakau dan dilinting menggunakan kulit jagung atau klobok. Bunyi yang dihasilkan kretek, kretek, kretek. Saya pun melanjutkan perjalanan ke bagian timur Kabupaten Kudus, Pati Ayak. Di sana terdapat wisata rumahan dengan memori masa lalu. Ini terutama ini rumah sangat jadul banget Kak ya. Dibangun sejak tahun 1945. Berbagai macam tempat untuk spot-spot foto. Juga kakak juga bisa kok pakai baju jadul seperti ini. Boleh, iya, bisa nih bisa ada. di belakang sediain semuanya. Saya coba ya Mas? Iya, silakan yuk. Aku ganti baju dulu ya, jangan kemana-mana. Sugeng rawuh wonten griya jadul Patiayak. Terdapat satu spot foto yang mencerminkan kegiatan wanita zaman dahulu. Contohnya, membatik, menjahit baju, hingga menyetrika baju dengan setrikaan yang masih menggunakan arang. Di bagian rumah lainnya pun saya menemukan radio dan televisi tempo dulu. Tergerus oleh waktu, inilah suasana dapur luar ruang dan kompor dengan kayu bakar. Terdapat peralatan memasak tungku dan pawon dari tanah liat. Di sini mengingatkan saya pada masa kecil, yaitu berada di rumah Mbah. Semuanya dari barang-barang, suasana, jadi bikin kangen masa kecil. Usai merasakan kenangan masa lalu, kami menuju Bendungan Logung untuk wisata speedboat. Bendungan Logung yang dibangun tahun 2018 ini memiliki luas 3 hektar dengan kedalaman 40 hingga 80 meter. Menutup hari di Bendungan Logung sangat sempurna. Airnya begitu bersih, tidak ada sampah, udaranya sejuk, pemandangannya ada bukit, ada gunung. Tadi pun sudah mencoba baju zaman dahulu. Nah, nanti saya akan mencoba batik khas Kudus. Seperti apa? Tetap di Journey.
Tak jauh dari pusat kota Kabupaten Kudus terdapat lokasi wisata hutan pinus di lereng Pegunungan Muria. Ragam kegiatan luar ruang ditawarkan di tempat yang ramah anak ini. Salah satu yang saya coba ialah ATV. Selanjutnya, saya berkeliling ke desa sekitar dengan naik jeep bersama Mas Ato. Titik pemberhentian pertama, saya dikenalkan dengan tanaman endemik Parijoto di Desa Japan. Menurut legenda Sunan Muria, memang dikonsumsi khususnya untuk ibu hamil. Nanti diharapkan putra-putrinya lebih cantik, ganteng. Perjalanan pun dilanjutkan. Saya melihat banyak tanaman kopi. Kan saya lihat udah nggak ada buahnya semuanya. Iya, Pak, udah itu selesai sudah panen. panen semuanya. Biasanya nunggu berapa lama lagi sampai panen lagi? Kita berarti nunggu sekitar 10 sampai 11 bulan lagi untuk tahun depan untuk panen kita. Hutan kopi, lepas itu kita masak kopi di rumah, menjemur, sama roasting gitu, bikin beras kopi, menumbuk lah, hanya menumbuk kopi lah. Tanaman kopi ini ditanam di ketinggian sekitar 850 meter di atas permukaan laut. Sehingga karakteristik kopi yang dihasilkan ialah Robusta. Tak hanya kopi saja, hasil alam lainnya ialah jeruk pamelo. Wow, gampang sekali ternyata Om. Kami pun kembali ke Pijar Park untuk segera mencicipi buah yang telah saya petik. Jadi ini dia buah yang tadi kita petik. Mirip banget kayak jeruk Bali, tapi nggak ada bijinya. Coba ya. Manis, nggak ada pahitnya. Manis, natural, enak banget. Berjalan di pinggir hutan beralaskan kayu dengan pemandangan yang indah, membawa raga terenyuh dengan udara yang sejuk. Saya pun mencoba penginapan dengan pemandangan langsung ke Pinus Kajar. Penginapannya begitu luas. Pemandangannya langsung ke bukit untuk menikmati keasrian pinus-pinus di lereng gunung. Tepat di depan kamar saya juga menjadi lokasi untuk menikmati sunset sambil menikmati nyimit, cemilan khas Kajar dan es buah. Pemandangan yang memesona menanti terbenamnya sang surya di garis bukit Pegunungan Muria untuk menutup hari dengan keheningan. Inilah surga lainnya di tanah Papua. Kaimana, kabupaten di Papua Barat ini menyimpan pesona yang tak kalah memukau. Berada di bagian leher burung Pulau Papua, Kaimana menyajikan keelokan laut Arafuru, pohon-pohon kelapa, mangrove, hingga pantai pasir putih yang eksotis. Salah satunya Pantai Simora yang tak jauh dari Bandara Utaro. Sesampainya di sana, saya disambut oleh sanggar tari Mokasienak. Saya langsung dikenakan mahkota dan kalung khas Papua. Bergandengan tangan dengan mama-mama, saya ikut sedikit berjalan dengan kaki yang mengikuti irama tifa, alat musik tradisional Papua. Tifa
sofa ini terbuat dari kayu dan kulit biawak loh, travelers. Tarian dan lagu yang disenandungkan bernama Ronevite. Tanah Papua, surga dunia wisata dan keindahan ciptaan Tuhan. Satu lagi yang tersembunyi dari Papua Barat, yaitu Teluk Triton. Untuk menuju ke Teluk Triton, travelers dapat menyewa kapal dari Pelabuhan Kaimana dengan durasi 1-3 jam, tergantung jenis kapal yang digunakan. Sesampainya di Teluk Triton, travelers bisa memilih bermalam di resort yang tak jauh dari bibir pantai dan pasir putih. Suasana hening, deburan ombak, dan angin laut dapat Anda rasakan di sini. Teluk Triton memiliki kekayaan biota laut. Contohnya saja, hiu paus atau whale shark. Jadi, aktivitas pertama yang saya lakukan adalah mencari whale shark. Hewan ini biasanya berada di dekat bagan nelayan karena terdapat ikan-ikan kecil sebagai makanannya. Kapalku pun mencoba merapat ke bagan-bagan yang ada di tengah laut. Namun saya kurang beruntung nih travelers. Kata nelayan, sudah beberapa hari ini mereka tak pernah melihat hiu paus. Sampai saat ini telah teridentifikasi sebanyak 97 individu hiu paus di Kaimana yang berukuran antara 3 hingga 7 meter. Akhirnya kami mencoba mencari tempat yang menarik untuk menikmati udara yang sejuk dan bebas polusi ini. Karakter Pulau Triton ini memang tak kalah menariknya dengan Raja Ampat. Hamparan Pulau Kars dengan hijaunya pepohonan dapat mudah dijumpai di Teluk Triton. Gak perlu jauh dari penginapan, di sini tuh banyak banget hamparan pasir putih kayak di depan aku sekarang. Terus airnya juga udah terlihat. Jernih sekali. Aku sekarang mau coba snorkeling dulu, penasaran seperti apa di bawah laut. Saya pun menemukan lokasi yang menarik nih travelers untuk sedikit merasakan air laut dengan snorkeling. Kondisi air sedang surut sehingga kedalaman hanya sekitar 3 meter saja. Snorkeling kali ini aku ditemani oleh Pak William dan Pak Yusuf. Visibility terbilang bagus dengan kondisi air berwarna hijau toska. Namun memang untuk karang dan ikan-ikan terbilang jarang nih travelers. Namun tetap saja saya melihat ikan-ikan kecil yang sedang berenang bebas. Nah, ternyata terdapat anemon laut nih travelers. Anemon laut ini juga selalu berdampingan dengan ikan Nemo atau ikan badut. Akhirnya selesai juga snorkelingnya ya Pak William ya. Pak William, ini kan kita berada di dekat bibir pantai ya. Pantai ya. Nah, sebenarnya paling bagus spotnya tuh seperti apa sih kalau di Kaimana, Pak? Kalau di Kaimana sendiri spot yang paling terkenal itu soft coralnya. Soft coral. Kalau tadi apa Pak yang kita temuin? Yang tadi yang kita temui ini lebih banyak di hard coralnya. Hard coralnya. Ya. Untuk soft coralnya kita bisa sekitar setengah jaman dari sini. Setengah jam dari sini. Posisinya di tengah atau di pinggir, Pak? Di pinggir juga. Oh, pinggir juga. Kita bisa temukan soft coral itu di kedalaman 1 sampai dengan 28-30 meter bisa ketemu. Tapi kalau misalnya yang masih pemula gitu, Pak, dengan kedalaman sekitar 3 meter aja sudah bisa menemukan? Bisa ketemu, bisa dapat soft coralnya. Teluk Triton ternyata juga menyimpan jejak peninggalan prasejarah, yaitu berupa lukisan primitif. Lukisan-lukisan berwarna merah bata tersebut tergambar di dinding-dinding kars yang berada pada ketinggian 5-25 meter di atas permukaan laut. Penggambarannya berupa ikan, manusia, kadal, dan telapak tangan. Berdasarkan laporan tim survei Direktorat Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2014, lukisan tersebut merupakan ciri dari peradaban zaman epipaleolitik atau zaman batu tua akhir yang berlangsung
12.000 sampai 5.000 tahun sebelum Masehi. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.